Seperti biasa katakan bersama saya orang yang paling disayang sama Tuhan. Saya berdoa dimanapun saudara berada, saudara tetap baik-baik, tetap sehat-sehat dalam segala sesuatu, sama seperti jiwa saudara baik-baik saja. Kita hari ini masih dalam serial khotbah melihat dan fokus kepada Tuhan Yesus, menjadikan Tuhan Yesus sebagai pusat atau center dalam kehidupan kita sehubungan dengan keadaan dunia yang semakin gelap seperti sekarang ini. Kita lihat firman Tuhan dari Yesaya pasal 60 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Di sini dikatakan bahwa ketika kegelapan meliputi bumi, ketika kekelaman menutupi bangsa-bangsa, terang Tuhan terbit atas saudara. Kemuliaannya menjadi nyata atas saudara. Itu sebabnya yang saya mau tekankan hari ini adalah, yang saya mau bicarakan hari ini adalah terang Tuhan terbit atas saudara dan kemuliaannya menjadi nyata atas saudara. Nah, apa yang akan terjadi sama saudara ketika terang Tuhan terbit atas saudara dan kemuliaan Tuhan menjadi nyata atas saudara? Selanjutnya tadi dikatakan bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Dengan kata lain, ketika terang Tuhan terbit atas saudara, ketika kemuliaan Tuhan menjadi nyata atas saudara, terang Tuhan yang terbit atas saudara, kemuliaan Tuhan yang nyata atas saudara, bisa dilihat oleh orang-orang dunia. Dan ketika orang-orang dunia melihat dengan mata mereka, apa yang terjadi? Mereka akan datang kepada saudara. Kabar baik? Amin. Ayat keempat sampai ketujuh. Perhatikan baik-baik. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu, anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan digendong. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri, engkau akan tercengang dan berbesar hati. Sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu. Domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu. Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku, dan aku akan menyemarakan rumah keagunganku. Dengan kata lain, perhatikan baik-baik, ketika terang Tuhan terbit atas saudara, ketika kemuliaan Tuhan menjadi nyata atas saudara, maka sesuatu yang baik akan datang dalam hidup saudara. Apa yang datang kepada saudara? Alkitab mengatakan kelimpahan dari seberang lautan akan beralih kepada saudara. Kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepada saudara. Amin. Saudara masih ingat ketika Musa turun dari Gunung Sinai untuk yang kedua kali? Karena Musa naik ke atas Gunung Sinai sebanyak 2 kali. Pertama kali Musa turun dari Gunung Sinai, mukanya Musa tidak bercahaya. Tetapi waktu Musa naik untuk yang kedua kalinya, setelah Musa turun dari Gunung Sinai, apa yang terjadi? Muka Musa bercahaya, bersinar. Nah, waktu mukanya Musa bercahaya, seluruh bangsa Israel, bukan hanya bangsa Israel, bahkan saudaranya sendiri Harun, ketika mereka melihat apa yang terjadi, mereka lari daripada Musa, sehingga Musa meminta mereka untuk kembali. Nah, pertanyaan saya, kenapa mereka lari? Karena cahaya atau sinar kemuliaan yang terpancar dari mukanya Musa berasal dari kemuliaan hukum Taurat. Sinar kemuliaan yang berasal dari hukum Taurat berkata, kamu berdosa, kamu bersalah, kamu kotor. Kalau kamu kotor, kamu harus dihukum. Kalau kamu dosa, kamu harus mati. Itu sebabnya mereka lari. Berbeda dengan sinar kemuliaan perjanjian baru. Sinar kemuliaan perjanjian baru memancarkan keindahan. Saudara masih ingat peristiwa ketika Tuhan Yesus dimuliakan di atas gunung bersama-sama dengan Musa dan Elia? Alkitab mengatakan Tuhan Yesus berubah rupa dan wajah Tuhan Yesus bercahaya seperti sinar matahari. Setelah Tuhan Yesus turun dari gunung, Alkitab menceritakan orang banyak berbondong-bondong datang
kepada Yesus. Ketika mereka melihat Musa turun dari Gunung Sinai, apa yang terjadi? Mereka lari daripada Musa. Tetapi ketika mereka melihat Tuhan Yesus turun dari gunung, mereka berbondong-bondong datang sama Tuhan Yesus. Why? Kenapa? Karena sinar kemuliaan yang terpancar dari wajahnya Tuhan Yesus adalah sinar kemuliaan perjanjian baru. Sinar kemuliaan yang berasal dari kasih karunia. Dan sinar kemuliaan yang berasal dari perjanjian baru, dari kasih karunia, akan berkata, dosamu sudah diampuni. Kamu orang benar. Amin. Aku datang bukan untuk menghakimi. Aku datang bukan untuk menghukum. Tapi aku datang untuk menyelamatkan kamu. Amin. Jadi di akhir zaman ini, Tuhan mau terangnya terbit atas saudara. Amin. Kemuliaannya menjadi nyata atas saudara. Yaitu terang dan sinar kemuliaan tentunya yang berasal dari perjanjian baru. Bukan terang sinar kemuliaan yang berasal dari perjanjian lama. Karena terang dan sinar kemuliaan yang berasal dari perjanjian lama, hukum Taurat, akan membuat orang lari ketika melihatnya. Tetapi terang dan sinar kemuliaan yang berasal dari perjanjian baru, kasih karunia, justru akan membuat orang datang ketika melihatnya. Nah, saya mau kasih tahu sama saudara, ketika saudara memberitakan Injil kasih karunia, terang Tuhan akan terbit atas saudara, kemuliaan Tuhan akan nyata atas saudara. Terang dan kemuliaan Tuhan yang saudara miliki adalah senjata untuk bisa memenangkan banyak jiwa, menarik orang sebanyak-banyaknya datang kepada Yesus. Yang percaya boleh bilang amin. 2 Korintus pasal 3 ayat yang ke-6. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru, yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Perhatikan baik-baik, 50 hari setelah mereka keluar dari Mesir, mereka tiba di Gunung Sinai. Allah memberikan 10 hukum Taurat kepada bangsa Israel. Ini merupakan hari Pentakosta pertama orang Yahudi. Apa yang terjadi pada hari itu? Alkitab mencatat 3.000 orang mati pada hari itu. Tetapi dalam perjanjian baru, 50 hari sesudah kebangkitan Tuhan Yesus, ini merupakan hari Pentakosta pertama orang Kristen. Ketika orang percaya berkumpul di ruangan atas di Bukit Sion, apa yang terjadi di sana? Allah memberikan Roh Kudus, memberikan rohnya yang kudus kepada setiap orang yang percaya. Apa yang terjadi pada hari itu? Alkitab mencatat 3.000 orang diselamatkan, menerima hidup yang baru. Itu sebabnya dikatakan hukum Taurat mematikan, tetapi roh menghidupkan. Ayat 7 sampai 8. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu, namun demikian kemuliaan Allah menyertai waktu ia diberikan. Sebab sekalipun pudar juga, cahaya muka Musa begitu cemerlang, sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Nah, seperti yang tadi saya katakan sama saudara, pada waktu Musa menerima 10 hukum Taurat di atas Gunung Sinai, untuk yang kedua kalinya, Musa turun dari Gunung Sinai, muka Musa bercahaya, bersinar, ada sinar kemuliaan Allah. Tetapi di sini dikatakan pada akhirnya kemuliaan itu pudar. Artinya apa? Kemuliaannya bersifat sementara. Perhatikan baik-baik, jika pelayanan perjanjian lama, pelayanan yang menggunakan hukum Taurat datang dengan kemuliaan yang demikian, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan kasih karunia. Yang percaya boleh bilang amin. Ayat yang ke-9. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Pelayanan yang memimpin kepada penghukuman di sini berbicara tentang apa? Tentang hukum Taurat. Sedangkan pelayanan yang memimpin kepada pembenaran di sini berbicara tentang apa? Tentang kasih karunia. Hukum Taurat berkata, jangan mencuri. Tetapi kasih karunia membuat saudara dan saya bukan hanya tidak mau mencuri, tapi kasih karunia membuat saudara dan saya mau memberi dan menjadi berkat buat orang lain. Lebih mulia lagi. Perhatikan baik-baik,
Kalau kemuliaan Allah menyertai ketika hukum Taurat diberikan kepada Musa sehingga muka Musa bersinar, bercahaya, tetapi sifatnya sementara, maka lebih besar lagi kemuliaan Allah yang menyertai saudara, menyertai saya yang sekarang melayani di bawah kasih karunia Tuhan. Saya mau kasih tahu sama saudara, muka saya akan terus-menerus bercahaya, terus-menerus memancarkan sinar kemuliaan Allah yang sifatnya kekal. Yang percaya boleh bilang amin. Jadi saya mau saudara mengerti di sini, apa yang saya bicarakan di sini bukan tentang good looking, muka yang enak dilihat, yang ganteng, yang cantik. No, bukan. Tetapi muka yang memiliki terang dan sinar kemuliaan Allah yang berasal dari perjanjian baru. Terang dan sinar kemuliaan Allah yang berasal dari kasih karunia. Amin. Alkitab berkata, ialah yang membuat kami sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian yang baru. Yang tidak terdiri dari hukum Taurat. Tetapi dari apa? Dari roh. Dengan kata lain, kalau saudara mau memiliki terang dan kemuliaan Allah yang sifatnya kekal, apa yang harus saudara lakukan? Jadilah pelayan perjanjian baru. Beritakan Injil kasih karunia. Beritakan tentang Tuhan Yesus. Mungkin saudara berkata, tetapi kalau kita memberitakan Tuhan Yesus, Pak, kemungkinan kita akan dianiaya. Nah, kalau saudara sampai dianiaya, sampai dicela ketika saudara memberitakan tentang Tuhan Yesus, ketika saudara memberitakan Injil kasih karunia, saya mau kasih tahu sama saudara, itulah saatnya muka saudara akan bersinar. Muka saudara akan bercahaya. 1 Petrus 4 ayat 14 berkata begini. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Perhatikan baik-baik, saudara dan saya memiliki roh Allah, roh kudus. Di mana sekarang roh Allah, roh kudus ada di dalam saudara, di dalam saya. Jadi ayat ini berbicara tentang roh Allah yang ada di dalam saudara dan saya yang bermanifestasi menjadi roh kemuliaan. Kapan? Ketika saudara dinista, dianiaya. Yesus berkata, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Nah, ketika saudara dicela, dianiaya karena Yesus, maka roh Allah, roh kudus yang ada di dalam saudara akan bermanifestasi menjadi roh kemuliaan sehingga terang dan sinar kemuliaannya nyata atas saudara. Yang percaya boleh bilang amin. Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 7 sampai 15. Perhatikan baik-baik. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak, dan sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat Libertini. Anggota-anggota jemaat itu adalah orang-orang dari Kirene dan dari Alexandria. Bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia, orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus. Tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Lalu mereka menghasut beberapa orang untuk mengatakan, kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah. Dengan jalan demikian mereka mengadakan suatu gerakan di antara orang banyak serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat. Mereka menyergap Stefanus, menyeretnya dan membawanya ke hadapan mahkamah agama. Lalu mereka memajukan saksi-saksi palsu yang berkata, orang ini terus-menerus mengucapkan perkataan yang menghina tempat kudus ini dan hukum Taurat. Sebab kami telah mendengar dia mengatakan bahwa Yesus orang Nazaret itu akan merubuhkan tempat ini dan mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kepada kita. Semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stefanus, lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. Di sini diceritakan mereka menista Stefanus. Mereka memfitnahkan semua yang jahat kepada Stefanus. Kemudian Alkitab mencatat, mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat, bercahaya, bersinar, penuh kemuliaan. Wow. Kalau saudara tahu di negara Inggris, ketika raja atau ratu kembali ke dalam istana, maka bendera di istana akan dikibarkan tinggi.
Ketika raja atau ratu sedang tidak ada di dalam istana, saudara bisa tahu karena bendera akan dikibarkan rendah. Nah, saya mau kasih tahu sama saudara, Yesus yang adalah raja di atas segala raja, dia ada di dalam saudara dan benderanya adalah wajah saudara, muka saudara. Muka saudara yang bercahaya, bukan berbicara tentang muka yang ganteng, muka yang cantik, tetapi muka yang berbicara tentang muka yang bercahaya karena terang Tuhan terbit atas saudara. Kemuliaannya nyata atas saudara. Dan ini adalah senjata yang bisa menyelamatkan banyak orang dari kegelapan. Yang percaya boleh bilang amin. Sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya supaya saudara bisa memiliki muka yang bercahaya karena terang dan kemuliaan Allah dalam hidup saudara? Kita lihat firman Tuhan, Mazmur 34 ayat 5 sampai dengan 6. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Amin. Perhatikan baik-baik. Di sini dikatakan, tujukanlah pandanganmu kepada Tuhan. Jadi pastikan matamu senantiasa tertuju kepada Tuhan. Kalimat selanjutnya mengatakan, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Tujukanlah pandanganmu kepada Tuhan. Sekali lagi, artinya mata saudara senantiasa harus tertuju kepada Tuhan. Melihat dan fokus kepada Tuhan Yesus. Jadi setiap kali saudara melihat kepada Tuhan Yesus, misalnya ketika saudara menyembah Tuhan, pastikan pikiran saudara fokus kepada Tuhan Yesus. Ketika saudara baca firman Tuhan, amin, pastikan saudara melihat Tuhan Yesus di dalam firman-Nya. Apa yang terjadi? Muka saudara akan bersinar dan bercahaya. Pertanyaan saya, firman yang mana? Tentunya firman kasih karunia, bukan firman hukum Taurat. Karena sinar kemuliaan yang berasal dari hukum Taurat membuat orang lari ketika melihatnya. Dan sifatnya menghukum dan sementara. Sedangkan sinar kemuliaan yang berasal dari roh, yang berasal dari kasih karunia, perjanjian baru, membuat orang datang ketika melihatnya. Karena sifatnya memberikan kehidupan dan kekal. Jadi lihat Tuhan Yesus, pastikan matamu hanya tertuju kepada Tuhan Yesus, maka muka saudara akan berseri-seri memancarkan kemuliaan Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Kebanyakan manusia tidak melihat kepada Tuhan. Manusia hanya melihat satu dengan yang lainnya. Manusia saling membandingkan satu dengan yang lainnya. Nah, ini yang menyebabkan kecemburuan dan iri hati datang. Oh, dia punya ini, saya nggak punya, saya harus punya. Saya berharap hidung saya sama seperti dia. Oh, saya berharap saya punya mata yang sama seperti dia. Nah, manusia saling membandingkan satu dengan yang lainnya. Stop. Manusia hanya melihat ke arah horizontal. Oh, dia investasi di bidang ini. Saya juga mau investasi di bidang yang sama. No, jangan lakukan apa yang orang lain lakukan. Manusia sering mengalami kegagalan. Manusia adalah subjek yang sering membuat kegagalan. Jadi jangan melihat kepada manusia, tetapi lihat kepada Tuhan Yesus. Amin. Saudara masih ingat ada satu cerita setelah Tuhan Yesus bangkit dari kematian, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya yang sedang menangkap ikan di pantai Danau Galilea. Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya, hai anak-anak, adakah lauk pauk? Kemudian Tuhan Yesus menyuruh mereka melemparkan jalannya. Amin. Ke sebelah kanan. Dan mereka mendapat 153 ekor ikan. Dan kemudian apa yang terjadi? Tuhan Yesus membuat sarapan untuk murid-muridnya. Selesai sarapan, singkat cerita, apa yang terjadi? Yohanes pasal 21 ayat 20 sampai 22. Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus dan yang berkata, Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan engkau? Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini? Jawab Yesus, jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku. Perhatikan baik-baik, di sini ceritakan ketika Petrus melihat Yohanes sedang mengikuti mereka. Petrus bertanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?
Lihat bagaimana responnya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, "Jikalau aku menghendaki dia," perhatikan baik-baik, "supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, Petrus, itu bukan urusanmu, tetapi kamu ikutlah aku." Dengan kata lain, Tuhan Yesus mau berkata kepada Petrus, "Petrus, jangan bandingkan dirimu dengan Yohanes. Jangan bandingkan dirimu dengan siapapun. Amin. Lihat aku." Jadi jangan bandingkan diri saudara dengan orang lain. Jangan lihat manusia. Tetapi hanya melihat kepada Tuhan Yesus. Setiap orang memiliki karunia yang berbeda-beda. Setiap orang diciptakan Tuhan unik. Mengucap syukurlah buat keunikan saudara. Jadi jangan iri ketika orang lain punya, saudara nggak punya. Stop. Melihat secara horizontal. Mulai hari ini, lihat secara vertikal. Melihat kepada Tuhan Yesus. Melihat kepada Tuhan Yesus yang penuh dengan kasih karunia ketika mata saudara senantiasa tertuju kepada Tuhan Yesus. Melihat dan fokus kepada Tuhan Yesus. Saya mau kasih tahu sama saudara, muka saudara akan berubah. Muka saudara akan bersinar. Muka saudara akan berseri-seri, memancarkan sinar kemuliaan Tuhan. Saya mau kasih tahu sama saudara, bukan suatu hal yang kecil dan bukan satu hal yang sepele ketika muka saudara memancarkan kemuliaan Tuhan. Bukanlah suatu hal yang sepele dan hal yang kecil ketika terang Tuhan terbit atas saudara dan kemuliaannya nyata atas saudara. Sekalipun dunia sekarang semakin gelap dan semakin gelap, tetapi saya mau kasih tahu sama saudara, ketika terang Tuhan terbit atas saudara, kemuliaan yang menjadi nyata atas saudara, maka hal-hal yang baik akan terjadi dalam hidup saudara. Alkitab mengatakan, kelimpahan dari seberang lautan akan beralih kepadamu dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Apa yang tidak pernah saudara lihat, apa yang tidak pernah saudara dengar, apa yang tidak pernah timbul dalam hati saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itu semua yang disediakan Allah untuk saudara, untuk saya. Yang percaya boleh bilang amin. Puji Tuhan, selama 1 bulan ini kita sama-sama belajar tentang pastikan dalam dunia yang semakin gelap seperti sekarang ini, pastikan matamu hanya tertuju kepada Tuhan Yesus. Hanya melihat dan fokus kepada Tuhan Yesus. Menjadikan Tuhan Yesus sebagai pusat, sebagai center dalam kehidupan saudara, dalam kehidupan saya. Tetap melihat kepada firman-Nya, percaya kepada firman-Nya, tetap berpegang kepada janjinya, menantikan pertolongan hanya daripada Tuhan. Dalam keadaan dunia yang semakin gelap seperti sekarang ini, kejadian-kejadian ada begitu banyak, dan saya banyak melihat kejadian-kejadian akhir-akhir ini membuat banyak orang Kristen berpaling dari Tuhan Yesus, mengandalkan kekuatannya dengan segala cara, dengar si A, dengar si B, dengar si C, sehingga saudara tidak lagi melihat dan fokus kepada Tuhan Yesus. Tapi puji Tuhan, selama 1 bulan ini, dan kemungkinan kita akan lanjutkan lagi di bulan depan, selama 1 bulan ini kita sama-sama belajar dan melihat dalam situasi yang gelap seperti sekarang ini. Ingat, Harun bersama anak-anaknya dari petang sampai pagi masuk bergantian. Untuk apa? Mengatur kaki Dian. Kaki Dian berbicara tentang saudara, berbicara tentang saya. Kaki Dian harus selalu menyinari yang ada di depan, harus selalu menghadap yang ada di depannya. Siapakah yang ada di depan kaki Dian? Tuhan Yesus. Dan Yohanes mendapat penglihatan Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kaki Dian. Kaki Dian berbicara tentang gereja. Yesus harus menjadi pusat, menjadi center dalam kehidupan saudara di dalam gereja. Ketika saudara mau menjadikan Yesus sebagai pusat, sebagai center, sehingga saudara hanya melihat Yesus, fokus kepada Yesus, memastikan matamu tertuju kepada Yesus, maka Tuhan menjanjikan kepada saudara, kepada saya, sama seperti apa yang Dia janjikan kepada jemaat di Philadelphia, aku akan melindungi kamu
pada hari pencobaan yang datang mencobai semua orang yang tinggal di bumi ini. Dan ketika matamu senantiasa tertuju kepada Yesus, melihat Yesus dalam firman-Nya, menuruti firman-Nya, menantikan pertolongan daripada Tuhan, apa yang terjadi? Sesuatu yang baik akan terjadi dalam hidupmu, dalam tubuhmu, dalam rohmu, dalam jiwa saudara, dalam pikiran saudara. Dan apa yang terjadi ketika saudara senantiasa melihat Tuhan dalam firman-Nya? Apa yang terjadi? Alkitab berkata, damai sejahtera, kasih karunia melimpahi saudara, melimpahi saya. Hidupmu semakin sehat, hidupmu aman, hidupmu damai, dan hidupmu semakin diberkati Tuhan. Dan setiap kali saudara melihat Tuhan Yesus dalam firman-Nya, dalam berita kasih karunia-Nya, ketika saudara percaya, ingat Allah terus menerus secara aktif meneguhkan, menguatkan berita yang saudara dengar, yang saudara percaya. Dengan apa? Dengan kuasa, dengan tanda, dengan mujizat. Terus menerus. Jadi tidak ada saatnya di mana Allah tidak menguatkan berita kasih karunia-Nya dengan tanda, dengan mujizat ketika saudara percaya kepada pemberitaan Injil. Dan ingat baik-baik, Injil yang saudara dengar akan selalu membuat saudara melihat kepada Yesus. Jadi intinya adalah lihat Tuhan Yesus. Fokus kepada Tuhan Yesus. Maka ketika saudara melihat Tuhan, Allah menguatkan berita tentang kasih karunia-Nya dengan tanda, dengan mujizat. Dalam situasi dunia yang gelap seperti sekarang ini, ketika saudara melihat Tuhan dalam firman-Nya, ada tanda, ada mujizat, ada kuasa yang terjadi dalam kehidupan saudara, dalam kehidupan saya. Dan melihat Tuhan bukan satu hal yang sepele, bukan satu hal yang kecil. Melihat Dia dalam firman-Nya. Apa yang terjadi ketika saudara melihat Tuhan di dalam firman-Nya? Pemazmur mengatakan, tujukanlah pandanganmu kepada Dia. Apa yang terjadi? Mukamu akan berseri-seri. Amin. Alkitab berkata, ketika kekelaman menutupi bumi, kegelapan menutupi bangsa-bangsa, tapi terang Tuhan akan terbit atas saudara. Kemuliaan-Nya menjadi nyata atas saudara. Kapan terang Tuhan terbit atas saudara? Kapan kemuliaan Tuhan nyata atas saudara? Ketika dunia sedang dalam keadaan yang gelap. Amin. Ketika dunia sedang dalam keadaan yang gelap, saya mau kasih tahu sama saudara. Lihat Yesus. Tujukan pandanganmu kepada Yesus. Saya mau kasih tahu sama saudara. Maka kemuliaan Tuhan nyata atas saudara. Terang Tuhan terbit atas saudara. Muka saudara berseri-seri, memancarkan sinar kemuliaan yang berasal dari perjanjian baru. Sinar kemuliaan kasih karunia yang membuat banyak orang datang ketika melihatnya. Dan ini adalah senjata untuk memenangkan banyak jiwa ketika dunia sedang ada dalam keadaan yang gelap seperti sekarang ini. Dan bukan satu hal yang sepele, bukan satu hal yang kecil ketika muka saudara bersinar, memancarkan sinar kemuliaan Tuhan. Karena Alkitab mengatakan, kelimpahan dari seberang lautan akan beralih kepadamu. Kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sesuatu yang baik akan terjadi. Dunia boleh gelap, bangsa-bangsa boleh gelap, kelam, tetapi ketika terang Tuhan terbit atas saudara, kemuliaan-Nya nyata atas saudara, semua yang baik akan terjadi dalam kehidupan saudara. Tetap lihat Yesus, pastikan matamu tertuju kepada Yesus, fokus kepada janji-Nya, pegang firman-Nya, dan nantikan pertolongan yang daripada Tuhan. Diberkatilah saudara, kasih karunia, damai sejahtera melimpahi saudara. Kami bersyukur Tuhan, selama 1 bulan ini kami telah belajar di tengah-tengah dunia yang gelap seperti sekarang ini, betapa pentingnya kami tetap mengembalikan posisi kami untuk senantiasa supaya mata kami tertuju kepada Engkau Tuhan, melihat dan fokus kepada Engkau, yaitu Tuhan Yesus. Dan kami percaya maka kasih karunia damai sejahtera senantiasa melimpahi kami, dan tangan-Mu yang kuat akan turun untuk melindungi kami dari hari pencobaan. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami melihat Engkau dalam firman-Mu, kami percaya
Apa yang kami percaya dari berita kasih karunia, Engkau akan teguhkan berita yang kami percaya dengan kuasa, dengan tanda, dengan mujizat. Dan kami percaya ketika kami percaya kepada Injil kasih karunia, muka kami akan memancarkan terang Tuhan, dan kemuliaan Tuhan menjadi nyata atas kami, dan sesuatu yang baik akan terjadi dalam setiap kehidupan kami. Pintu-pintu yang baik akan terbuka, berkat-berkat Tuhan akan tercurah dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian hanya bagi nama Tuhan. Semua yang percaya sama-sama kita katakan amin.